Geda gedi geda oh. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Hai, selok belok kampung. Tidur pun sedap ni. You serious? Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Okey. Dah on ni. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Salsabila Angelika dari kelas 12-3. Kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai proses panjang, baik dari dalam negeri maupun akibat situasi dunia pada saat itu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada saat itu, Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang, yaitu sekitar tahun 1942 hingga tahun 1945. Namun, keadaan mulai berubah setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, yang dimana pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, dan tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Dilanjut, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Kekalahan Jepang ini menjadi momentum bagi para pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum Sekutu, terutama Belanda, kembali ke Indonesia. Yang kedua, adanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan muda. Di kalangan pejuang kemerdekaan terdapat dua pandangan. Yang pertama, golongan tua, seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, ingin kemerdekaan diproklamasikan melalui proses diplomasi dan rapat PPK.
TNI yang dibentuk oleh Jepang. Dan yang kedua, adanya golongan muda seperti Khairul Saleh, Sultan Syahrir ingin diproklamasikan secepatnya tanpa menunggu izin Jepang. Setelah mendengar bahwa Jepang menyerah, golongan muda seperti Khairul Saleh dan Soekarni mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin Jepang. Karena Soekarno dan Hatta masih ragu, mereka diculik ke Rengas Dengklok, Karawang oleh para pemuda agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Akhirnya, setelah perundingan dengan golongan tua seperti Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan keesokan harinya. Penyusunan teks proklamasi. Pada 16 Agustus 1945 malam, setelah kembali ke Jakarta, Soekarno, Hatta, dan tokoh lainnya berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Mereka yang menyusun naskah proklamasi. Tokoh-tokoh yang terlibat adalah Soekarno yang menyusun teks, Hatta yang memberikan masukan, Ahmad Subarjo yang mengusulkan kalimat pembuka, dan Sayuti Melik yang mengetik naskah. Ada juga Soekarni yang mengusulkan Soekarno-Hatta sebagai penanda tangan. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, pada pukul 10.00 WIB, Soekarno membacakan teks proklamasi di rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang dimana urutan acara tersebut dimulai dari Soekarno yang membacakan teks proklamasi, dilanjut dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan juga dilanjut dengan sambutan oleh tokoh-tokoh nasional. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering kita sebut dengan NKRI. Yang kedua, menegaskan bahwa Indonesia bebas dari penjajahan. Yang ketiga, yaitu menjadi dasar bagi perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu bagaimana isi teks proklamasinya. Di sini saya akan membacakannya, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, kesimpulannya yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang penuh dengan perjuangan. Dengan adanya proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi menyatakan diri sebagai negara merdeka. Sekian pemaparan dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.